Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkalian vektor. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi berupa PowerPoint tentang perkalian vektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian titik dua vektor atau kita sebut dengan dot product. Nah, perkalian titik dua vektor ini akan menghasilkan besaran skalar. Nah, misalkan ada dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Kita kalikan titik. Jadi vektor A dot vektor B. Maka hasilnya adalah besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B dikalikan dengan cos alfa. Kenapa rumusnya menjadi seperti ini? Di PowerPoint yang sudah kalian pelajari kemarin, di situ sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah perkalian silang dua vektor atau kita sebut dengan cross product. Nah, perkalian silang dua vektor ini akan menghasilkan besaran vektor. Nah, di sini jika vektor A kita kali silang dengan vektor B, maka hasilnya adalah sama dengan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B dikalikan dengan sin alfa. Nah, itu tentang perkalian dua vektor. Yang pertama perkalian titik, yang kedua perkalian silang. Nah, yang selanjutnya adalah vektor satuan. Nah, yang dimaksud dengan vektor satuan adalah vektor yang memiliki besar satu satuan. Nah, yang pertama vektor satuan dalam bidang. Nah, kita gambarkan vektor, misalkan ada vektor P ya. Kita buat koordinat X dan Y. Jadi di sini ada vektor P yang arahnya ke sana. Kemudian dia berada pada koordinat X dan Y. Nah, di sini kita uraikan vektor P terhadap komponen X dan komponen Y. Jadi yang ke arah sana itu adalah PX, yang ke arah atas ini adalah PY. Kemudian di sini ada I, ini kita bacanya dengan I topi. Di sini ada J yang arahnya ke sana. I dan J ini artinya adalah I itu vektor satuan dalam arah X. Nah, kemudian untuk yang J ini adalah vektor satuan dalam arah Y. Nah, bagaimana cara menuliskan komponen persamaan vektor P di sini? Maka bisa kita tuliskan P sama dengan PXI. Jadi komponen vektor XI ini adalah satuan tadi ya dalam arah X ditambah dengan PYJ. Nah, untuk mencari nilai besarnya vektor P itu bisa kita cari menggunakan rumus ini. Jadi besarnya vektor P sama dengan, ini tanda mutlak ya, sama dengan akar dari PE kuadrat, jadi nilainya ini dikuadratkan ditambah dengan PY kuadrat, jadi PY kuadrat. Nah, I sama J tidak usah dimasukkan karena I itu adalah satuan dari vektor yang arahnya terhadap sumbu X, yaitu komponen X. Kemudian J ini adalah satuan untuk vektor komponen terhadap sumbu Y. Nah, itu vektor satuan dalam bidang. Kemudian yang selanjutnya adalah vektor satuan dalam ruang. Jadi dalam ruang, jadi 3 dimensi ya. Jadi misalkan ada vektor P, kita gambarkan vektor P ini terhadap ruang ini ya. Di sini vektor satuan terhadap ruang. Jadi kita buat di sini koordinat X, Y, dan Z. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. Jadi di sini PX ini adalah komponen vektor P terhadap sumbu X, yang PY ini terhadap sumbu Y, dan PZ ini terhadap sumbu Z. Kemudian di sini ada I topi, J topi, dan K topi. Sama seperti tadi, kalau I itu adalah vektor satuan dalam arah X, kalau Y vektor satuan dalam arah Y, kemudian
K itu adalah vektor satuan terhadap sumbu Z. Nah, untuk menuliskan persamaan vektornya sama seperti tadi. Jadi kita tuliskan P di sini sama dengan PXI ditambah dengan PYJ ditambah dengan PZK. Nah, untuk mencari besarnya vektor P itu sama dengan akar dari PX kuadrat ditambah dengan PY kuadrat ditambah dengan PZ kuadrat. Nah, contohnya vektor satuan dalam bidang dan ruang bisa kalian lihat pada contoh soal yang sudah pernah saya berikan minggu lalu. Nah, seperti ini contoh soal yang sudah kalian dapatkan kemarin. Untuk soal yang nomor 7. Nah, di sini berikut ini disajikan diagram vektor F1 dan F2. Persamaan yang tepat untuk resultan R sama dengan F1 ditambah dengan F2 adalah, nah di sini jadi ada vektor F1 yang arahnya dia searah dengan sumbu X. Kemudian ada vektor F2 yang arahnya terhadap sumbu Y. Maka kita disuruh mencari resultan dari vektor tersebut. Karena ini adalah vektor satuan, maka kita bisa menuliskan persamaannya itu seperti ini. Nilai F1. Jadi F1 kan terhadap sumbu X, maka besarnya dia kita hitung di sini F1 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan. Nah, kita tuliskan 4. Satuannya apa? Adalah I. Satuannya adalah I, karena I ini adalah satuan vektor satuan terhadap sumbu X. Kita tuliskan 4I topi. Ini sebenarnya topi ya. Dan nilai F2 itu arahnya ke atas atau searah dengan sumbu Y. Maka kita tuliskan F2 sama dengan, kita perhatikan di sini. Nilainya berapa F2 ini? Nilainya adalah 2 satuan. Maka kita tuliskan 2J. Karena J itu adalah satuan terhadap sumbu Y. Maka persamaannya menjadi, karena di sini F1 ditambah F2, R sama dengan 4I topi ditambah dengan 2J topi. Nah, itu untuk contoh soal vektor satuan jika ditanyakan berapa persamaannya. Nah, dari sini persamaannya diperoleh seperti ini. Jika ditanyakan berapa besarnya atau nilai dari vektor ini, nilai dari R, itu kita bisa menuliskan R sama dengan akar dari, nah ini ya, 4 kuadrat sesuai dengan yang saya jelaskan barusan. Jadi PX kuadrat ditambah dengan PY kuadrat di komponen X ditambah dengan komponen Y. Maka di sini nilainya adalah 4 kita kuadratkan ditambah dengan 2 kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah akar dari 4 kuadrat hasilnya 16 ditambah dengan 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Sama dengan akar dari 20. Nah, ini bisa dituliskan dengan 20 itu kita rubah menjadi 4 dikalikan dengan 5. Sama dengan akar dari 4 adalah 2. Ini tetap akar 5. Hasilnya adalah 2 akar 5. Itu kalau kita diminta untuk mencari berapa besarnya vektor ini, R. Nilai dari R-nya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perkalian titik dua vektor satuan. Nah, di sini perkalian titik dua vektor satuan. Di sini saya jelaskan hal penting untuk perkalian titik. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari atau menghitung mengalikan dua vektor satuan, dikali titik ya, atau dot product. Jadi andaikan I dot I itu hasilnya adalah 1. Kenapa hasilnya 1?
Seperti ini diperoleh dari rumus yang sebelumnya. Jadi jika dua vektor A dot B dikali titik, maka yang sebelumnya itu rumusnya, nah ini ya, nah ini A dot B berarti A dikalikan dengan B cos alfa. Nah di sini karena I dot I dikalikan dengan I juga, kenapa hasilnya 1, kita masukkan ini karena vektor satuan yang nilainya adalah satu satuan, misalkan ini 1 dikalikan dengan 1 juga dikalikan dengan cos. Nah sudut antara ini karena dia diapit oleh nilai alfanya itu adalah 0, maka kita masukkan dengan rumus yang tadi, cos 0 itu nilainya adalah 1, sehingga I dot I itu hasilnya adalah 1. Jadi ini diperoleh dari rumus yang tadi. J dot J itu hasilnya 1, K dot K itu hasilnya adalah 1. Kalau misalkan I dot J itu hasilnya adalah 0. Nah, di sini karena ini dalam ruang, ini membentuk siku. Jadi 90 derajat. Silakan kalian bisa membuktikan sendiri kenapa I dikalikan dengan J itu hasilnya 0. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi, maka I didotkan dengan J. Maka I dan J ini membentuk sudut 90, maka alfanya ini nilainya 90. Kok 90 itu kan hasilnya 0, sehingga I dot J itu hasilnya adalah 0. Itu ya. Kemudian kita lanjut di perkalian silang dua vektor. Nah, ini ya perkalian silang dua vektor. Di sini yang perlu kalian pahami aturannya, jika arah perkalian searah putar jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Jadi saya beri keterangan di sini. Kemudian jika arah perkalian melawan arah putar jarum jam, maka bertanda positif. Misalkan ini I cross I itu hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Sama seperti tadi di sini. Kalau I dot I itu dikali rumusnya adalah yang tadi itu A dot B cos alfa, kalau dikalikan silang itu adalah dikali dengan sin alfa. Maka silahkan dimasukkan sendiri dengan rumus tersebut, maka dia akan memperoleh hasil 0. I cross I itu hasilnya 0. J cross J hasilnya 0. Kemudian K cross K hasilnya adalah 0. Dan di sini I cross K itu hasilnya min J. Nah, sesuai dengan aturan di sini, I dikroskan dengan K. Maka I, K ini kan arah perkaliannya searah dengan putaran jarum jam. Nah, maka hasilnya adalah min J. Kemudian kalau K cross J, K cross J, K cross J, dia juga searah dengan putaran jarum jam. Maka K cross J hasilnya adalah min I. J cross I. J cross I hasilnya adalah min K. Nah, kemudian kalau kita balik, I cross J dia melawan arah putar jarum jam, maka hasilnya positif. I cross J hasilnya adalah K. J cross K hasilnya adalah I. K cross I hasilnya adalah J. Jadi hati-hati di sini diperhatikan kalau mengalihkan silang, kita perhatikan arahnya. Kalau perkaliannya searah dengan putaran jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Kalau misalkan melawan arah putar jarum jam, maka tandanya adalah positif. Nah, seperti pada contoh soal yang sudah kalian dapatkan kemarin, ada di buku halaman 36 dan 37. 36 dan 37 di sini misalkan ada dua buah vektor A, nilainya adalah 2I topi di min J topi, ini topi ya. Nah, ditambah dengan 3K topi.
Dan vektor B itu nilainya adalah 3I topi ditambah dengan 2K topi. Di sini diminta untuk mencari nilai dari A cross B adalah berapa satuan. Nah, di sini di pembahasan soal nomor 11 di buku kalian halaman 37, A cross B, nah kita masukkan A itu nilainya ini ya, 2I min J topi plus K topi. Dicrosskan dengan B nilainya adalah 3I topi ditambah dengan 2K topi. Maka cara mengalikannya sama mengalikan biasa. Kalian kalikan biasa. Jadi 2 ini kali 1, 2 dikalikan dengan 3. 2I topi dikalikan dengan 3I topi. Kemudian 2I topi dikalikan dengan 2K topi. Nah ini ya. Kemudian J dikalikan dengan 3I topi, J dikalikan dengan 2K topi. Jadi seperti ini, dan hati-hati mengalikannya. 2I dikalikan dengan 3I. 2 dikalikan 3 adalah 6. I dicrosskan dengan I hasilnya adalah, tadi I cross I hasilnya adalah 0. Berarti di sini 0. Nah, kemudian 2I dikalikan dengan 2K. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. I dicrosskan dengan K, kita lihat di sini. I cross K, dia melawan arah putar searah jarum jam, maka nilainya adalah min. Hasilnya adalah min 4 J topi. Nah, jadi seperti di sini, kita kalikan satu-satu. Ini kalikan dulu satu-satu. Kemudian J pun juga demikian, J kali ini. Kemudian J dikalikan dengan 2K topi. Selesai, 3K topi kalikan 3I topi, 3K topi dikalikan dengan 2K topi. Ya, seperti ini penjelasannya. Sehingga hasilnya adalah ini. Min 2I topi ditambah dengan 5J topi ditambahkan dengan 3K topi. Nah, seperti ini. Nilainya berapa? Akar dari 2. Min 2 dikuadratkan ditambah dengan 5 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, maka hasilnya adalah akar 40. Akar 40 juga bisa ditulis ke dalam bentuk 2 akar 10. Maka nilainya adalah 2 akar 10 satuan. Nah, itu. Kalau menggunakan perhitungan seperti ini, itu harus hati-hati min sama plusnya, arah perkalian silangnya. Nah, supaya menghindari kesalahan di sini, saya akan memberikan cara lain, cara yang lebih cepat untuk mengalihkan silang antara dua vektor satuan. Caranya seperti ini. Saya ambilkan soal yang sama, soal yang barusan menggunakan cara yang lain. Jadi saya tulis kembali vektor A, dia persamaannya 2I topi min J topi plus K topi, soal yang barusan. Dan B itu 3I topi plus 2K topi. Berapakah nilai A cross B? Maka kita buat seperti ini. Ini adalah bentuk matrik. Nah, matrik ini kalian akan mendapatkan di mata pelajaran matematika, kalau tidak salah di kelas 11, materi tentang matrik. Nah, ini saya menggunakan bentuk seperti ini. Kita tulis dulu seperti ini, kita buat bentuk ini I, J, K. Ini kan I adalah satuan dari vektor yang arahnya terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, dan ini terhadap sumbu K. Ya. Kemudian vektor A, vektor B. I kita masukkan persamaannya, kita masukkan nilainya aja. I ini vektor A 2, nilai I-nya 2, nilai J-nya min 1, nilai K-nya adalah 3. Kemudian yang B, nilai untuk I-nya itu adalah 3, kemudian J-nya dia tidak ada, maka kita tuliskan 0, kemudian K-nya dia nilainya adalah 2. Nah, untuk menghitungnya kita juga menggunakan determinan seperti ini ya. Ini bentuk matrik juga. Misalnya ini
bentuknya seperti ini, A, B, C, D. Ada matriks A, B, C, D. Maka kita menggunakan rumus determinan D sama dengan kita kali silang seperti ini. A kalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan seperti ini. Caranya yang pertama, kita tuliskan dulu di awal di sini plus 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 I J K. Nah, untuk mencari nilai yang I, kita tutup I-nya, kita menggunakan rumus determinan, maka kita kali silang. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kali silang, AD min BC. Min 1 kali 2 hasilnya adalah min 2, 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian untuk yang J, J-nya kita tutup. Nah, kita tutup maka kita kali silang di sini. 2 kali 2, mohon maaf, untuk bentuk plus 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 ketika kita menutup J-nya maka bukan lagi AD min BC, kita balik BC min AD. 3 kali 3 9 dikurangi 2 kali 2 4. Nah, kemudian ketika K-nya kita tutup kembali lagi ke tadi. AD min BC 2 kali 0 itu 0 dikurangi 1 min 1 kali 3 hasilnya adalah min 3K. Nah, ini khusus bentuk yang plus 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 ketika di J untuk mencari nilainya J-nya ditutup itu ingat ini bukan AD min BC tapi dibalik BC min AD. Itu kita hitung di sini min 2 dikurangi 0 min 2. Ini satuannya I topi ditambah 9 dikurangi 45 J topi ditambah dengan ini 0 min ketemu min plus berarti 0 plus 3 itu hasilnya 3K topi. Jadi nilai ini sama dengan hasil yang tadi. Jadi caranya lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi kita menggunakan pola plus plus plus, sekarang kita menggunakan pola plus min plus. Nah, kalau menggunakan pola plus min plus, kita rumusnya sama, AD min BC. Ketika I-nya tutup sama AD min BC. Min 1 kali 2 min 2 dikurangi 3 kali 0 adalah 0. Kemudian ketika di JJ-nya ditutup sama AD min BC 4 dikurangi 9 ditambah ketika di K-nya tutup maka AD min BC juga sama min 2 kali 0 0 dikurangi min 1 kali 3 adalah 3. Kita hitung di sini hasilnya min 2 min 0 hasilnya min 2 I topi dikurangi 4 min 9 min 5 J topi ditambah ini 3 K topi. Min ketemu min ini plus. Jadi hasilnya min 2 I topi ditambah dengan 5 J topi ditambah dengan 3 K topi. Jadi hasilnya ini adalah sama. Jadi diingat, jika kalian menggunakan pola plus plus plus, ketika J-nya ditutup itu dibalik, bukan AD min BC tapi BC min AD. Ketika kalian menggunakan pola plus min plus itu sama. Ketika salah satu ditutup tetap menggunakan rumus yang ini AD min BC. Jadi untuk cara ini lebih cepat dan jadi cara ini lebih cepat dan meminimalisir kesalahan. Kalau menggunakan cara yang tadi kita kalikan satu-satu ini kita harus memperhatikan tandanya, arah perkaliannya, searah putaran jarum jam atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Kalau menggunakan cara kayak seperti ini itu selain lebih cepat juga menghindari kesalahan. Nah, untuk mencari besarnya sama saja. Akar dari min 2 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikuadratkan. Sama dengan akar dari ini dikuadratkan 4 ditambah 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat itu 9. Hasilnya adalah akar 40. 40 kita rubah menjadi 2 akar 10. Jadi hasilnya ini sama dengan yang di sini. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai perkalian vektor.
Terima kasih, semoga kalian bisa memahami dari video yang saya berikan ini, dari penjelasan video yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.